Saudara-saudara, saya lahir besar di pesisir pantai. Jadi ada pengalaman sedikit bagaimana mencari ikan dengan menjala atau memancing ikan. Biasanya kami mengenal daerah-daerah di mana laut itu yang ada ikannya. Biasanya tidak terlalu dalam. Di situ ada karang atau laut yang berbatu. Karena di situ ada ikan yang kecil-kecil. Dan juga ada predator yang besar, dan kami menyadari bahwa di situ ada ikan banyak. Berbeda dengan percakapan Yesus dengan si Simon. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, di situ ketika Yesus datang di daerah Genesaret, di danau itu, orang banyak mengerumuni dia dan Yesus mau mengajar. Lalu Yesus naik di atas perahu Simon, lalu mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Tapi setelah Yesus mengajar, dia berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu." Tetapi Simon berkata, "Guru, sepanjang malam saya sudah bekerja untuk menangkap ikan, tetapi satu pun ikan tidak ada saya dapatkan." Dengan enggan Simon berkata, "Kalau guru yang berkata, baiklah saya melakukan." Pada akhirnya Simon mengikuti perkataan Yesus dan menebarkan jala di tempat yang dalam. Apa yang terjadi? Tangkapan sangat besar. Bahkan jalanya hampir koyak, penuh dengan ikan, dan dia minta bantuan kepada sahabat-sahabatnya Yohanes dan Yakobus untuk membantunya. Ketika dia melihat begitu banyak ikan dan dia tercengang, lalu melihat kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkan saya orang berdosa." Jadi saudara-saudara, kita juga bisa mengambil hikmah dari percakapan ini antara Yesus dan Simon tentang kehidupan kekristenan pada masa kini. Kita juga sadar bahwa kita sering dan senang menangkap ikan di tempat yang dangkal karena aman. Kekristenan juga sering begitu. Pelayanan selalu hal-hal yang dangkal. Berkutik di komunitas sendiri tanpa melihat komunitas yang lebih besar, mencari tangkapan yang lebih besar. Jadi kekristenan sering nyaman dengan situasi yang mereka miliki di komunitasnya sendiri. Kekristenan juga sangat sibuk dan sering lupa akan panggilan bertolak ke tempat yang dalam. Mereka sibuk sekali dengan kegiatan agamawi saja, lupa dengan jiwa-jiwa di tempat yang dalam yang banyak membutuhkan Injil Kristus. Jadi saudara-saudara, kita harus bertolak ke tempat yang dalam, menaati Yesus untuk melihat mujizat besar. Tuhan menginginkan kita terbelalak, terpesona oleh kuasa Dia. Itu sebabnya ketika Simon menyadari siapa Yesus dan dia berkata, "Tuhan, tinggalkan saya," di situ Yesus memberi pesan kepada Simon, "Mulai hari ini kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, panggilan dari Yesus kepada Simon ini jelas bahwa ketika Simon menyadari siapa Yesus yang penuh dengan kuasa itu, dan Simon menyadari keadaan dirinya, lalu Yesus memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Ketika dia menyadari perkataan Yesus, apa yang dia lakukan? Simon dan kawan-kawan pergi ke pantai, lalu mempersiapkan diri untuk pergi, meninggalkan jalannya, meninggalkan ikan-ikan tangkapan yang begitu banyak, dan secara ekstrim ikut Yesus kemana dia pergi. Dari percakapan Yesus dengan Simon dan kawan-kawan, di sini saya dapat menyimpulkan untuk beberapa hal. Yang pertama, Tuhan memanggil gerejanya untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tujuannya apa? Supaya melihat mujizat yang besar. Yang kedua, Tuhan ingin kita tinggalkan situasi aman, pelayanan yang didangkal-dangkal, di permukaan saja, untuk mencari di tempat yang lebih dalam, karena di sana Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa. Hal yang ketiga, Tuhan ingin kita jangan puas dengan apa yang ada sekarang, tetapi Tuhan ingin kita melihat
hal-hal yang ajaib untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang keempat, jadilah penjala manusia, bukan penjala kehormatan, penjala kedudukan, penjala popularitas. Sehingga perlu kita menyadari percakapan Yesus dengan Simon. Akhir dari percakapan Simon berkata, tinggalkan saya Tuhan, saya orang berdosa. Kesadaran diri bahwa kita adalah rendah di hadapan Tuhan membuat kita tunduk, membuat kita mampu pergi melayani Tuhan sesuai dengan kehendak beliau. Amin. Sekian renungan singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati.